Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertukaran atau exchange. Untuk pertukaran ini dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan indifference dengan teori Edgeworth-Brooks diagram. Dapat kita lihat pada gambar 5.11. Konsumen L mau melepaskan lebih banyak barang B untuk memperoleh 1 unit tambahan barang A daripada yang diperlukan K untuk mendorong K melepaskan barang A. Dalam keadaan semacam ini akan timbul pertukaran. Pada titik F merupakan titik mula bila L mengikuti IC ke bawah. L tidak akan rugi karena total utility-nya tetap meskipun dia mengurangi B dan menambah A. Tetapi bagi K, total utility akan naik karena dia berada pada IC yang lebih tinggi. Pertukaran akan terus dilakukan sampai pada titik G. Bila pertukaran terus dilakukan, maka dari L kepuasannya akan tetap. Tetapi bagi K akan berkurang. Sehingga K tidak mau hal ini terjadi. Maka pertukaran akan berhenti pada titik G di mana MRSAB untuk L sama dengan MRSAB untuk K. Bagi individu K, bila mengikuti IC2, maka analog akan berhenti pada titik H. Jadi, titik G dan H adalah kemungkinan berhentinya pertukaran. Namun, bukan berarti titik G dan H adalah titik akhir daripada pertukaran antara individu K dan L. Sebab hanya satu pihak saja yang beruntung. Maka akan didapatkan suatu titik di mana K dan L saling mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu pada titik persinggungan antara IC untuk L dan IC untuk K. Titik F, G, H bila dihubungkan akan merupakan apa yang disebut dengan kontrak kurva, yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik di mana MRSAB bagi L sama dengan MRSAB bagi K. Selanjutnya, aplikasi. Seseorang akan membelanjakan dan menyimpan uangnya. Kita dapat melihat gambar 5.12. Pada gambar di atas, apabila konsumen tersebut membelanjakan income-nya pada 0A1, maka uang yang dibelanjakan adalah MM1 dan yang dipegang adalah OM1. Misalnya, harga A sama dengan PA01, tetapi dia rasa oleh pemerintah bahwa harga setinggi PA0 itu terlalu berat untuk masyarakat.
Untuk meringankan beban masyarakat tersebut, pemerintah mempunyai dua pilihan, yaitu berupa pemberian subsidi uang atau harga barang A. Caranya, yang pertama, membuat harga lebih murah, yaitu memberikan subsidi PA kepada masyarakat, yang berarti pemerintah menanggung sebagian harga A. Yang kedua, subsidi itu berupa uang, yaitu dengan jalan memberikan uang kepada masyarakat. Permasalahan yang ada yaitu mana yang lebih menguntungkan bagi pemerintah dalam pemberian subsidi tersebut. Dan bagi masyarakat, tingkat kepuasan yang diperoleh akan sama dalam penerimaan subsidi tersebut, baik berupa uang maupun harga. Contoh yang pertama, misalnya subsidi harga sebesar 50%, maka konsumen beranggapan bahwa A turun sebesar 50%, maka M per PA0 bergeser menjadi MPA1, dan tingkat kepuasan akan berubah juga dan membeli A sebanyak 0A2. Apabila tidak ada subsidi dari pemerintah, konsumen harus mengeluarkan uang sebanyak MM2, namun karena ada subsidi, maka uang yang dibelanjakan sebesar MM3. Dengan pemberian subsidi harga 50%, berarti pemerintah menanggung setengah dari harga A tersebut. Dan bagi konsumen berarti harga sekarang menjadi setengahnya. Dengan demikian, budget line akan bergeser ke kanan dan equilibrium baru terjadi di titik L, di mana pada equilibrium yang baru ini konsumen membeli A sebanyak 0A2. Apabila konsumen tidak disubsidi harga, maka dia konsumen akan mengeluarkan uang sebesar MM2, tetapi karena mendapatkan subsidi harga, dia hanya mengeluarkan uang sebesar MM3. Jadi subsidi pemerintah sebesar MM2 dikurang MM3 sama dengan M3 M2 sama dengan LH, yang secara keseluruhan untuk membeli 0A2. Yang kedua, apabila pemerintah memberikan subsidi berupa uang, pemerintah memberi subsidi uang pada konsumen yang tingkat kepuasannya sama dengan apabila konsumen tersebut diberi subsidi harga. Subsidi uang sebesar MN. Subsidi uang sebesar MN sama dengan RG kecil dari LH. Subsidi harga sebesar M2, M3 sama dengan LH. Bila diperhatikan, LH lebih besar dari RG. Dari ini dapat dikatakan bahwa subsidi uang akan lebih murah bila dibandingkan dengan subsidi harga. Berarti lebih baik pemerintah memberikan subsidi uang dengan cara hal yang sama atas dapat diterapkan pada pengusaha pada buruh. Selanjutnya, kita akan membahas kurva permintaan dan kurva Engel. Kurva permintaan adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan berbagai jumlah suatu barang yang konsumen akan membeli pada berbagai kemungkinan harga. Sedangkan kurva Engel menunjukkan berbagai jumlah suatu barang yang konsumen mau membelinya pada berbagai tingkat income. Terdapat 3 tipe dari Engel kurva. Yang pertama, untuk barang normal. Kita dapat melihat pada gambar 5.13. Semakin meningkat pendapatan
Y, maka semakin meningkat pula jumlah barang A yang dibeli. Yang kedua, untuk barang-barang hiburan. Pada gambar 5.14 kita dapat melihat yang dimana semakin meningkat pendapatan seseorang, maka kelebihan untuk hiburan semakin meningkat. Yang ketiga, untuk barang-barang kebutuhan pokok. Terlihat pada gambar 5.15, yaitu misalnya untuk bahan pangan, barang-barang kebutuhan pokok tertentu, bertambahnya tingkat pendapatan Y mula-mula akan menambah jumlah A, tetapi dengan terus bertambahnya barang yang dikonsumsi A akan semakin berkurang proporsinya, atau semakin lama proses tansinya, maka semakin turun dengan semakin bertambahnya tingkat pendapatan. Bahkan mungkin pada satu titik tertentu akan menghentikan permintaan terhadap barang A tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang exchange atau pertukaran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus bisa berkembang ke depannya. Terima kasih atas support dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.